Marcella dan Renaldi saat ini bersama-sama dengan Mbak Ayu Azhari ya. Tadi kan kita sempat mengundang Mbak Ayu mau tanya-tanya nih Mas seputar yang lagi heboh ini Mbak Ayu. Ngomong-ngomong apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah, tapi aku kalau ditanya itu langsung mencekam trauma berat. Oh enggak, saya cuma mau tanya harga daging impor sekarang berapa ya Mbak? Aku gara-gara itu ya? Jadi enak lihat daging. Oh iya, mungkin bisa jadi vegetarian habis ini kali ya. Nggak, cuman aku mau tanya ini kan gara-gara kasus ini kayaknya heboh banget. Mbak Ayu pasti kan dikejar-kejar sama wartawan ya Mbak ya, paparazzi ya. Mama susu, Papa Tebob juga. Nggak, maksudnya itu mengganggu kegiatan sehari-hari nggak Mbak? Iya jelas mengganggu sekali. Sebenarnya ada kalau dipanggil KPK-nya sih saya nggak terlalu khawatir karena dipanggil hanya sebagai saksi dan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk patuh hukum datang atas panggilan untuk menjadi saksi. Buat saya nggak apa-apa gitu, tapi yang jadi trauma itu media ya. Aku tuh terima panggilan itu kaget juga, bener atau palsu nih gitu, karena aku nggak tahu sama sekali gitu. Akhirnya ternyata benar dan aku antisipasi media aja karena memang beritanya simpang siur dan ada hal yang aku sangat keberatan sekali dan anak-anakku semua keberatan gitu loh dengan berita-berita yang simpang siur dan menempatkan saya sebagai wanita-wanita di sekeliling tersangka. Buat saya itu saya keberatan gitu dan anak-anak saya keberatan, juga suami saya keberatan gitu. Tapi pemelintiran bahasa kan. Pemelintiran. Oke, tapi keluarga mendukung ya Mbak ya? Kebetulan suami saya tahu dulu pernah ada kerjaan dari beliau terus nggak jadi gitu. Terus memang pernah ada yang ditransfer bukan ke rekening saya. Saya terima uang panjer lah, DP ya, biasa. Hal biasa sebenarnya sebagai artis kalau udah lock time, udah dikunci waktunya itu 50% pegangan. Kalau misalnya jadi atau nggak jadi ya kita nggak mau kembaliin DP. Tapi berhubung uang ini kata KPK ada indikasi kasus pencucian atau korupsi, jadi kemungkinan gitu akan jadi nggak jelas gitu loh uangnya. Waktu ditanya, saya bilang, oh iya saya nggak mau ikut terlibat dengan uang-uang yang nggak benar gitu. Kalau perlu saya kembalikan sekarang. Oh iya Bu, bagus sekali kata penyidiknya. Jadi kalau memang ibu bersedia nggak? Oh bersedia. Saya bilang kapan? Segera. Makanya segera dikembalikan karena memang uang itu nggak jelas, terindikasi kasus korupsi. Banyak orang komplain sama saya, Mas Tukul, goblok kenapa dikembaliin? Ya nggak mau, orang uangnya terindikasi. Jadi saya nggak mau menerima sesuatu yang abu-abu. Kalau hitam-hitam, putih-putih ya kan. Tapi karena abu-abu, saya pikir nanti malah berkepanjangan dan malah pelintiran itu loh Mas. Jadi sebagai artis profesional, saya karena uang ini terindikasi saya kembalikan. Walaupun KPK bilang ke saya itu penyidik ya, Bu Ayu, ini kemungkinan juga bisa dikembalikan lagi karena ini hanya disita sebagai barang bukti. Bagi dua. Di kemudian hari bagi tiga dong Mas. Tunggu. Ini. Oh iya. Ini kan masalah hukum ya, kalau bisa jangan dibercandain. Ininya tipis garisnya. Jadi kemungkinan kalau majelis hakim memutuskan bahwa ini bebas dari korupsi dan pencucian uang, kan ini masih tersangka kan beliau-beliau ini, jadi akan dikembalikan ke saya sebagai honor saya. Tapi kalaupun itu ternyata memang uang negara, saya ikhlas mengembalikan ke negara karena saya pikir lebih baik daripada saya bertahan ini honor saya nggak mau, saya harus terima, ya enggak lah, uangnya juga nggak seberapa, lebih bagus saya kembalikan, insya Allah jadi berkah pencuci. Jadi waktu kasusnya akhirnya beredar ya Mbak Ayu ya, Mbak Ayu kan punya kesadaran langsung mengembalikan uang tersebut. Jadi Mbak Ayu bukan kesadaran, memang kita harus wajib mengembalikan kalau itu uang sudah negara. Curiga ya Mbak kayaknya nih. Saya nggak menduga sama sekali kalau saya tahu misalnya orang itu terlibat kasus korupsi. Nah saya pikir korupsi gimana, orang dia bukan pegawai negeri, dia memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha ya kan, koordinator untuk acara-acara partai, kampanye dan sosialisasi di daerah. Jadi saya percaya gitu loh dan tidak menduga sama sekali bahwa itu uang untuk dibagi-bagi atau apa. Tapi saya bukan dikasih ya, saya itu memang profesional panjer. Down payment. Down payment atau duit pertama atau dipreteli. Luar biasa. Nah kalau
Mas Teguh ada yang mau ditanyakan mungkin ke Mbak Ayu, Mas? Ya, udah cukup kayak udah diceritakan. Ya, masalahnya tadi. soalnya tipis ya, ini kan masalah hukum. Iya, iya. Sudah dan sedang ditangani oleh KPK. Iya. Saya sebagai saksi mensupport kerja KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Saya rasa Betul. semua kita sebagai warga negara Indonesia mendukung KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia supaya kita bisa hidup Maju terus KPK. Ya, Ya, kan Mbak Ayu terima sekitar 38 juta ya Mbak ya? 37-an lah ya, 37 lebih Oke. ya. Itu memang 50%. semuanya dikembalikan, ya, Mbak Kembalikan. ya? Oke, kalau memang itu nanti berjalan ternyata itu memang tidak ada apa-apanya, berarti dikembalikan lagi ke Mbak Ayu. Iya, saya juga anggap ya udahlah itu musibah buat Oke. saya juga, mungkin itu apa ya, latihan lah biar kuat mental ya kan, biar lebih Oke. dekat lagi sama Allah. Memang kalau bukan rezeki kita ya lain kali ya kita harus hati-hati dan harus selalu menduga dari mana orang itu uang. Tapi ya kalau kita dipanggil orang terus uangnya dari mana Mas Tukul, Ya, kan ya. juga nggak Ya. sopan Iya, ya. iya, betul. Tapi kalau mungkin sekarang kalau misalnya pegawai negeri atau orang yang kerja untuk pemerintah ngasih uang gitu ya, aku kan nanya, waduh nggak berani saya gitu. Jadi Iya, serem iya, iya. juga. Berarti ada trauma nggak nih Mbak? trauma Kalau- sekali, trauma sekali. Berarti untuk next kalau ketika Mbak Ayu menerima pekerjaan apa yang dilakukan Mbak? Supaya ya terhindarlah dari terseret pada akhirnya. langsung ke KPK tanya dulu. Enggak, jadi gini loh Mas, mungkin ada bagusnya ya profesional dari depan. Kadang-kadang kalau misalnya Mas Tukul yang ngundang, yuk Iya. ini aku ada acara, datang ya, bantu ya, ada honornya kan. Kadang-kadang nggak pakai kontrak tapi ada SMS. Iya. Kadang-kadang kan SMS sekarang ini bisa untuk Bukti, tanda bukti, bukti, ya. transfer juga kan bisa tanda bukti Iya, gitu. Jadi buat aku ya trauma sih enggak, tapi aku pasrah. Buat aku ya udah, aku ikhlas. Memang ini musibah, bisa terjadi pada siapapun, dan mudah-mudahan orang-orang yang berprasangka buruk dapat hidayah dari Allah. Amin. Dan Amin. cukuplah ridha Allah untuk saya dan keluarga saya. Oke. Mbak Ayu mungkin ini sedikit menyimpang ya dari kasus kan. Saya juga sebenarnya baru mengenal apa namanya terminologi ini ya, yang katanya karena kan disebut-sebut dalam kasus ini Bapak Ahmad Fatona menyebut-nyebut kalau wanita cantik keturunan Pakistan itu disebutnya sebagai fustun ya. Fustun ya kalau nggak salah ya. Kalau Mbak Ayu pernah Saya mendengar? kebetulan orang bapak saya orang Bangka, Palembang. Oh berarti Ibu tidak. saya memang orang Persian ya, Persia. Persia, Iya. oke. Tapi kalau seandainya ada wanita dibikin istilah-istilah gitu, Dan kalau memang orang sih memang ada kan, suku itu memang ada. memang ada ya. Jadi is okay. Kenapa Mas? Saya Keturunan. Jansol saya. Mujahidin. Jawa Somalia. Oh, itu keren banget. Kalau wanita keturunan itu pustun itu bisa laki-laki bisa perempuan, mungkin itu Oh, bahasa Arab ya, seperti aku nggak ya. tahu. Tapi kalau yang jelas aku orang Indonesia. Iya. Ibu saya memang orang Afghanistan, tapi warga negara Indonesia asli Bangka, Belitung, dan keturunan Palembang. Jadi halo Babo, saya Ayu, semua kenal kok. Kalau Marcella sendiri Saya. Korea Selatan apa? Oh bukan Mas, saya Manado, Jogja, Itali. Itali itu Itali kembali kalian. Hanya hidungnya saja minimalis. Oke lah ya. Tapi nih Mas, kita juga mau kalau ini kan Mbak Ayu sudah. Terima kasih loh. Tunggu, aku nih mau diwawancara masalah ini karena Mas Tukul loh. Oh wow, datang ke sini. Wow, aku percaya. percaya Mbak. Iya. Kami berterima kasih sekali Mbak Ayu Makasih. mau duduk di sini, mau berbagi dengan kita nih Mbak Iya. Ayu ya. Iya, iya. Nah kita juga mau kasih tahu ke pemirsa nih, Iya, iya, bukan iya. Empat Mata Mas Tukul. Kalau misalnya nanti tunggu saja waktunya. Kita akan mengundang wanita-wanita yang Siapa lain. aja? gitu. Tunggu satu lagi. Oh, iya, aku Mbak. tadi keberatan kalau aku dimasukkan dalam kategori wanita-wanita di sekeliling tersangka karena Oke. benar-benar hubungannya aku profesional insya Iya, Allah. betul. Oke. Paham saya paham. Oke, jadi kita akan Siapa undang aja? orang lain. Boleh disebut namanya nggak? Mungkin, ini mungkin, maybe. Jadi jangan disebutin dulu lah. Tapi mereka ini yang kalau Mbak Ayu kan lebih hubungannya profesional. Kalau Ya, ini karena mungkin- saya memang manajer dari Excel juga. Exactly. Jadi Kalau ini profesional personal mungkin ya, nanti akan mungkin kan ini mungkin begitu. Luar biasa. Oke, thank you Mbak Ayu loh. Terima kasih Mbak Ayu ya. Ya, selalu salam hormat buat keluarga. Iya. Baik pemirsa, bukan Empat Mata, sekarang waktunya it's time to quiz. Oke, jangan lupa passwordnya. jangan lupa passwordnya. Minum bentar. Oke, lagi yang semangat ya. Minum bentar. Halo, yang nyala mana yang nyala? Ya, halo. Halo, passwordnya.
Asmat. Dengan siapa namanya? Maaf, ini di anu buka dulu itu. Hah? Kenapa? Baskom, jangan ngomong di Baskom. Dengan siapa? Dengan Tauji di Surabaya. Pak Uji di Surabaya. Oke. Passwordnya tadi udah belum? Coba ulang sekali lagi. Di Surabaya. Oke, passwordnya sekali lagi. Passwordnya. Apa? Ya passwordnya. Minum Peter. Minum kantor pasti benar. Luar biasa. Oke, siap dengan pertanyaannya ya. Apakah siap dengan pertanyaannya, Mbak? Ya. Ini Apakah dengan Mbak tema siapa? Dengan Mbak siapa nih? Mbak Dengan Tauji Surabaya. Selfie. Ya. Selfie Surabaya, Mas. Ya. Oke. Pertanyaannya ya, apakah tema kita malam ini? A. It's all about money. B. It's all about you. C. It's all about tukul. It's all about money. Wah, pintar. Benar, Mas? Benar sekali. Selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Panther. Minum Panther pasti Pasti benar. benar. Rasa baru jeruk nanas, segernya spektakuler. Saya mau rata dulu. Nanas.